أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن
إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Ini surah Al-Qamar. Al-Qamar artinya apa? Bulan. Ini ada kisah tentang peristiwa pembelahan bulan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya orang-orang kafir dia meledek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kalau seandainya engkau seorang nabi, coba bulan dibelah. Kira-kira bisa nggak Rasulullah membelah bulan? Tanpa izin Allah subhanahu nggak bisa, gimana? Manusia biasa. Belahnya pakai apa?
bulan besar begitu ya. Ya kalau kue di depan kita dibelah mudah. Ini bulan dibelah. Kata dia, kalau kamu bisa membelah bulan, kami akan masuk Islam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bulan itu dibelah dengan telunjuk Nabi. Seret gitu. Kemudian setelah itu dia misah. Tapi setelah misah nyatu lagi. Nah, ketika orang-orang kafir melihat peristiwa itu, bukannya dia masuk Islam seperti yang dia bilang tadi itu, tetapi dia bilang ini sihir. Sihir katanya. Karena sihir itu sudah ada sejak zaman dulu. Pada masa Rasul juga ada sihir. Ya. Maka peristiwa itu sama Allah diabadikan di surah Al-Qamar. Kata Allah, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Iqtarabatis sa'ah, kiamat telah dekat. Wa syaqqal qamar, dan bulan terbelah. Jadi pada zaman Nabi bulan terbelah. Wa iyyaru ayah, dan ketika mereka melihat bulan terbelah, yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu, dan mereka bilang sihrum mustamir, ini sihir. Jadi orang-orang kafir ini memang luar biasa ya. Dia pengen bukti, setelah dibuktikan tetap saja kekeh tidak mau beriman. Tetapi di antara mereka ada yang mengatakan kalau sihir biasanya yang terkena yang ada di sekitar saja gitu. Kalau yang di luar kita, kata dia, nggak akan terkena oleh sihir itu. Coba kita tunggu beberapa hari ini, kawan-kawan kita, kata dia, yang pulang dari Syam. Kan orang Arab kan biasa pulang pergi kan, Mekah, Syam gitu, berbisnis. Coba kalau mereka pulang, mereka datang ke sini, ke kita, ke Mekah, kita tanya, dalam perjalanan mereka melihat bulan terbelah tidak? Akhirnya ditunggulah kafilah dagang itu, setelah sekian hari datang, ditanya, kamu pernah melihat bulan terbelah enggak ketika kamu dalam perjalanan? Kata mereka, iya, katanya. Ketika kamu perjalanan kami melihat bulan terbelah. Berarti yang melihat bulan terbelah bukan hanya di Mekah saja kan? Mereka dalam perjalanan juga melihat. Bahkan kabarnya ada seorang raja di India, namanya Malabar katanya. Beliau juga melihat bulan terbelah di India. Saat beliau di India, kan raja India beliau. Ketika dia melihat bulan terbelah, kata dia, tidak mungkin ini terjadi kecuali ada sesuatu ini. Coba kalian cari informasi ada apa di dunia ini. Akhirnya dicari informasi, kemudian sampailah ke telinga raja bahwa ada nabi terakhir di Jazirah Arab. Akhirnya berangkatlah dia ke sana, ketemu dengan Rasulullah SAW dan masuk Islam. Makanya di salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW katanya pernah minum zanjabil. Zanjabil ini jahe, diberi oleh raja India. Ya, Malabar itu. Ini ada di buku Kitabul Iman ya, karangan Syekh Zindani, terkait kisah ini. Kalau bulan terbelah, itu kan pasti ada bekasnya. Jadi ketika terbelah, seret gitu, ketika nyatu lagi, ini nyatunya enggak 100% kemudian hilang bekasnya, ada bekasnya dia. Dan itu diketahui oleh yang naik ke bulan itu. Tahun berapa itu, sekalipun masih banyak ini ya. Tapi yang saya dengar dari guru saya itu, ketika mereka pulang dari bulan, Neil Armstrong atau siapa namanya itu? Dulu tahun berapa itu ya? Ya sekitar 69. Oh, ya. Itu mereka diwawancarai oleh BBC. Televisi BBC. Diwawancarai, yang mereka bawa dari bulan itu kan batu-batuan diantaranya. Ditanya katanya, apakah kalian pulang dari bulan itu hanya bawa batu-batuan doang? Batu-batuan yang kalian bawa juga banyak di bumi ini. Kenapa kalian bawa batu-batuan itu? Padahal untuk ke sana kalian harus menghabiskan banyak uang. Kenapa bawa batu-batuan? Kata dia, tidak. Ketika kami sedang di sana, kami melihat seolah-olah bulan ini pernah terbelah. Tapi kami tidak tahu kapan terbelahnya. Makanya kami bawa batuan itu kami periksa, kata dia. Tapi sampai hari ini belum ada beritanya itu. Bagaimana hasil pemeriksaannya ya? Kan bisa diperiksa mungkin ya pakai apa namanya itu? Ada di biologi juga ada biologi itu, cara mengetahui
usia. Sesuatu kan ada caranya ya. Ada pakai apa begitu. Yang jelas ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa bulan terbelah dan terbelah pada masa Rasulullah SAW. Maka kalau ada bekas-bekas ditemukan oleh para ilmuwan bahwa bulan pernah terbelah, maka itu kejadiannya pada masa Rasulullah SAW. Yang menemukannya atau yang melihatnya bukan orang Islam yang naik ke sana itu. Tapi kabarnya dia masuk Islam ya kabarnya. Karena di bulan katanya mendengar ada azan. Allah bisawab. Kemudian surah Al-Qamar ini ada ra yang bertasydid dan ra yang tidak bertasydid. Ini bacanya bedakan. Di ayat 1 Al-Qamar itu nggak ada tasydidnya kan? Ini bacanya wa syaqqal qamar. Biasa aja itu. Wa syaqqal qamar. Tapi untuk yang bertasydid, nah kita bedakan bunyinya. Jadi agak sedikit ditekan. Wa yaqulu sihrum mustamir. Ya. Wa kullu amrin mustaqir. Jadi enggak mustaqir, enggak begitu. Ya. Jadi agak ditekan untuk membedakan antara yang bertasydid dengan yang tidak bertasydid. Ya. Begitu dalam bahasa Arabnya, mustaqirun, enggak mustaqirun. Kalau ada tasydid berarti rohnya ada dua asalnya. Rohnya ada dua. Ya mustamir itu tulisannya kayak gini gitu, mustamir itu. Ya. Kemudian di surah Al-Qamar juga ada beberapa ayat yang diulang-ulang tuh. Tadi kalimat apa itu? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dimulai ayat ke-17 tuh. Satu di ayat 17, yang kedua di ayat ke-22. Ya, ayat ke-22. Yang ketiga ayat berapa? Ke-32. 22 32. Keempat ada di 40. 40 tuh. Kelima ada enggak kelima? Oh, coba 4 ya. Ini kalimat ini diulang sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa laqad yassarnal Qur'an." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Jadi dari Allahnya sudah dimudahkan untuk kita yang mempelajari, yang menghafal, yang berusaha untuk mentadaburi. Hanya masalahnya kitanya mau tidak gitu. Dari Allahnya sudah dimudahkan. Dan bukti bahwa Al-Qur'an sudah dimudahkan itu, anak kecil bisa menghafal Quran 30 juz. Kita yang sudah berusia ini, jangankan 30 juz 30 aja acak-acakan. Ya. Tapi sebenarnya tergantung usahanya. Kalau kita berusaha sih bisa. Karena Allahnya sudah dimudahkan. Dan untuk Quran ini unik dia tidak ada batasan usia. Ini bacaan yang cocok buat anak-anak, buat remaja, buat dewasa, buat yang sudah sepuh. Bacaan yang cocok buat anak SD, SMP, SMA, anak kuliah, profesor, doktor, sama bacaannya. Quran doang. Biasanya kan kalau anak kecil, kan bacaannya khusus ya. Dia bacanya paling, apa anak kecil mau bacaannya? Paling cerita si kancil. Cerita si kancil nggak akan cocok buat profesor, doktor. Ya kan? Ini khusus buat anak-anak. Ada kisah buat remaja gitu. Buat dewasa, ada, beda lagi. Tapi Quran cocok buat segala umur. Semua usia cocoknya. Masya Allah, ini luar biasa ini ya. Hanya Quran satu di dunia yang cocok buat semua usia. Ini. Semua kalangan. SD baca Quran, enak didengarnya kan. Profesor juga enak dengarnya. Masya Allah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala ya. Rugi kita kalau tidak berusaha untuk dekat dengan Quran. Rugi kita sebenarnya. Allahnya sudah ngasih Quran, kitanya masih jauh, kemudian mati, nggak berlama-lama dengan Quran, rugi kita. Sampai di akhirat pengen balik lagi, pengen ngaji mungkin. Ya, sekarang masih ada usia, kita mudah-mudahan kita bisa berlama-lama bersama Qurannya. Minimal per hari 1 juz saja tilawah kita itu, minimal tuh. Kalau sudah 1 juz itu Masya Allah luar biasa itu. Iya. Jangan-jangan sejak
Ramadan kemarin sampai sekarang belum hatam lagi. Sudah berbulan-bulan. Iya. Kalau 1 juz per hari, insya Allah sebulan hatam. Tapi yang harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Sebenarnya bisa kita. Artinya kalau Ramadan kita bisa berjuz-juz, artinya bisa sih kita itu. Kecuali pas Ramadan kita nggak bisa. Mungkin. Ramadan bisa 5 juz, bisa lebih. Artinya kemampuan kita bisa untuk 1 kali duduk itu. Cuma azamnya. Azamnya kurang. Azamnya kurang. Kalau kita bisa 5 juz saja, Masya Allah. Hatinya bersih sekali itu. Kenapa kita tidak khusyuk kalau sholat? Karena ngajinya yuk nggak lama kita itu. Jadi yang membuat membuat kita khusyuk itu sebenarnya hati kitanya bersih, khusyuk kita. Kalau hatinya banyak maksiat, penuh dengan titik-titik hitam yang ron, kata Nabi itu ya, namanya ron itu. Gimana akan khusyuk? Baru takbir saja sudah kemana-mana. Coba ingat saja kita, kapan kita sholat bisa menangis? Pernah kita ingat kapan pernah menangis lagi sholat? Ingat utang kali nangis tuh ya. Ingat apa gitu. Kita ingat dosa lagi sholat, kayaknya jarang-jarang. Mungkin enggak kali. Seumur-umurnya sampai usia begini nih, kapan pernah nangis coba saat sholat itu? Ini menunjukkan bahwa hati kita memang begitu. Kalau orang khusyuk itu, Masya Allah ya, kayak Abu Bakar Siddiq, sholat itu, ya kayak Rasulullah SAW, langsung segukan. Dan saya menemukan orang yang bisa seperti itu, guru saya. Tadi saya dari sana juga ngedengar rahimahullah Syekh Abdul Majid, sudah meninggal dunia di Turki, beliau itu yang cerita tadi di YouTube itu orang dekatnya yang kemana-mana bersama beliau. Itu Syekh Abdul Majid itu kata beliau, Masya Allah, kalau sholat malam nangisnya luar biasa. Jadi teringat dengan hadis Rasulullah SAW yang kalau Rasul Qiyamul Lail menangis Nabi itu. Syekh Abdul Majid namanya, Syekh Zindani. Beliau kalau di kampus kita itu, kalau dia sholat asar, kalau beliau sholat maghrib, isya, subuh, biasanya nggak mau jadi imam. Karena merasa ada muridnya yang lebih hafidh Quran dari beliau. Muridnya yang jadi imam, beliau jadi makmun. Tapi kalau sholat sir, seperti duhur, asar, atau beliau jadi imam. Itu kalau jadi imam beliau itu, baru Al-Fatihah kan pakai mic ya. Kan kedengaran Al-Fatihahnya beliau. Itu alhamdulillah alamin saja udah itu salat asar tuh. Salat asar itu. Nanti pas udah ruku apalagi sujud lama. Jadi kalau salat asar sama beliau pasti lama itu. Kalau yang lain kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kita bingung baca apa lagi. Sambil sujud itu nangis. Nanti ruku nangis. Masya Allah, ini hatinya bersih. Iya, hatinya bersih. Biasanya orang seperti itu dia punya bacaan Qur'annya lama dia itu. Artinya banyak yang dia baca perharinya. Hatinya bersih gitu. Ketika bersih, maka ketika sholat juga bisa khusyuk. Karena sholat khusyuk itu bukan karena hanya hafal maknanya atau tahu artinya. Kalau hanya tahu artinya, orang Arab pada tahu artinya. Berarti yang khusyuk orang Arab doang dong. Tidak. Di Indonesia dulu ada pelatihan sholat khusyuk. Pernah dengar nggak? Pelatihan sholat khusyuk dulu kayaknya sempat viral juga zaman dulu tuh. Ustadz siapa gitu namanya. Tapi saya belum pernah lihat, cuma pernah tahu ada pelatihan-pelatihan sholat khusyuk itu. Pelatihan sholat khusyuk itu sebenarnya cuma satu saja. Hatinya bersih, khusyuk dia. Hatinya bersih, kemudian paham. Minimal kata kuncinya surga neraka, jannah dengan nar. Kalau hati kita bersih, nggak dengar kalimat jannah, oh surga nih. Nangis kita. Wah, nar, neraka nih. Nangis kita. Tapi kalau hati kita nggak bersih, sekalipun paham artinya, lurus-lurus aja. Coba selama kita hidup, kapan kita pernah menangis? Kan? Kayaknya jarang-jarang gitu. Jarang-jarang menangis karena membaca Al-Quran. Makanya nih, harus diperbanyak tilawah kita ya. Semakin banyak tilawahnya, semakin terkikis dosa-dosa kita atau kotoran-kotoran hati kita, semakin bersih hati kita, dan semakin dekat hubungan kita dengan Allah SWT nanti. Ini Masya Allah ini. Bacaan Al-Quran yang tidak pernah mendatangkan bosan. Hanya malas kita ya. Nggak bosan sebenarnya mah. Cuma malas bacanya. Kenapa malas? Banyak setan udah kita. Ya.
Ini Masya Allah tidak pernah mendatangkan bosan. Satu-satunya bacaan di dunia ini yang tidak mendatangkan bosan cuma ini doang, satu. Coba aja kita baca Quran tanggal 11 hari ini. Besok dibaca lagi. Gimana itu? Udah boro-boro melihat tanggalnya udah nggak pengen. Tanggal 11 mah jadi bungkus kacang tuh ya, nggak akan dibaca lagi sama orang. Al-Quran sejak kita kecil sampai hari ini dibaca berkali-kali hatam, nggak bosan-bosan. Terus saja gitu. Ini menunjukkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur sama Allah Taala. Tapi di jam 9 ya, silakan dilanjutkan. Ar-Rahman berarti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsyirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nahlu zatul aqmam. Wal habbu dzul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marjal bakhraini yaltaqiyan. Setiap lam jangan ditahan. Marjal bahraini yaltaqiyan. Marjal bakhraini yaltaqiyan. Marjal bakhraini baltaqiyan. Yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la. Nah, kayak gitu tuh, jangan ditahan tuh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jangan khul. Karena idgham bila gunna. Khulla gitu ya. Ya, khulla langsung. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal. Nah, kayak gitu tuh, jangan ditahan tuh. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yakhruju minhumal lu'lu' gitu ya. Lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul Nah, kayak gitu tuh. Setiap lam ditahan. Nah, jangan. Walahul jawari gitu ya. Walahul jawaril munsya'atu fil bakhri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh.
kulla yaumin huwa fis-sa'n. Fi-nya mad. Oh. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Sya'n. Fi sya'nin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Coba mulainya dengan itu. Ya. Wa bi ayyi ala itu dia ujungnya. Mulainya dari sanafrugu kalau mau, atau ya, coba ya dari yasaluhu aja. Yasaluhu. Dari atas ini. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi Ditahan nggih? Ya ma'syaral jinni wal ins. Ditahan. Ya ma'syaral jinni wal insi inas. Kurang. Ya ma'syaral jinni wal insi. Ya ma'syaral jinni wal insi inastata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna Ikhfa'nya ditahan. La tanfuduna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma syuwatum min nar wa nukhasun fala tantasiron. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kadhihan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa yawma idzil la yus'alu an dambihi insu wala jan. Ya, kurang panjang. Kalau nafas habis nggak jadi masalah. Bacanya wala jan. Nunnya ditahan. Kalau nafas panjang. Wa yawma idzil la yus'alu an dambihi insu wala jan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata
أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. Di terakhirnya kalimat fabi'ayyi ala. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Enggak kuat. Ya. Ulang. Wala jan. Nunya ditahan. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Gak pas. Ya, gak apa-apa kalau gak kuat. Insun qablahum wala jan. Nah, kalau mau dimulai dari lam yatmithunna. Coba ulangi dari situ. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Nah, gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani nadhakhatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima fakihatun wa nahlu wa rumman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum maqsuratun fil hiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabaraka. Jangan ditasdid.
tab ya tabarakasamu tabarakasmu rabbika dil jalali wal ikram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما تأثيما ولا تأثيما. Pakai apa itu? Taksima pakai sin besar apa Pak? Taksima. Pakai taksima. Oh, taksima. Ujung lidah nempel ke ujung gigi atas. Taksi. Ulang di kalimat la yasma'u. Wala taksima. Belum bisa. Illa qilan salaman salama. Salaman salama. Salaman salama. Oh, ya. Salaman salama. Ya. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa taljim wa talhim mandud wa talhim mandud wa
وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أن يا أن 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 أنس إنا أنشأناهن إن شاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سنة من الأولين وسنة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الخميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم Kolanya dipantulin. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnu khaliqun Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadakkarun Afara'aytum ma takhrusun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجازا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Apa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun falaula idza balagatil hulqum wa antum khina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rahyan farauhu wa raihan wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukazzabinat wa amma in kana minal mukazzibinat dallin fa nuzulum min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Ini di surah Ar-Rahman, kemudian Al-Waqi'ah. Ini temanya hampir mirip-mirip tema tentang surga. Di Ar-Rahman ada di ayat 46 mulainya. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Di ayat 62 juga ada tuh. Wa min dunihima jannatan.
Ini kita tidak tahu dua surga ini kita tahu seperti apa, kita tidak tahu. Tapi di setiap surga itu ada bidadarinya. Allah surga di ayat ke 44 sampai ayat ke 60 atau 61 ya. Bidadarinya ada di kalimat 50 ayat 56. Fihinna qasiratut tarfi. Bidadari di situ. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Jadi bidadari itu katanya belum disentuh oleh insun, manusia atau jin. Sehingga ada yang mengatakan nanti jin juga akan ke surga katanya. Karena kan jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir kan, kayak manusia persis. Yang mukmin ke surga. Tapi nggak tahu seperti apa nanti ya jin itu ke surga itu kayak gimana. Terus bidadarinya bidadari itu lagi untuk pasangan jin itu. Wallahu alam, kita tidak tahu. Banyak di internet tuh foto videonya. Kata Allah, marajal bahraini yaltaqiyan. Maraja itu artinya kholato. Kholato bercampur. Bahraini dua laut. Laut itu kan kita melihatnya satu kan ya. Air. Laut Arab tuh, laut ini nyatu gitu. Tapi ternyata air itu ada pemisahan ada itu. Kata Allah, marajal bahraini dua lautan bercampur, yaltaqiyan bertemu. Bainahuma di antara keduanya barzakhun ada pemisah. La yabghiyan. Pemisah ini ada materinya kita dulu. Ini juga ada ya di internet. Kalau kita ciduk airnya satu gitu, tapi ternyata itu ada pemisahnya itu, lapisannya. Laya bagian itu kata para ulama, ikan yang sebelah sini tidak masuk ke sini, yang di sini tidak bisa ke sini. Ada dinding pembatas, barzakh. Makanya disebut ada alam barzakh juga kan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun katanya. Orang yang sudah meninggal dunia itu di belakang mereka atau di depan mereka, terjemahnya, itu ada dinding pemisah. Maka yang sudah meninggal dunia tidak mungkin balik lagi ke dunia ini. Yang sudah meninggal tuh udah. Barzakh tuh ada dinding pemisah. Ini sudah menjadi hakikat ilmiah ini. Turunnya pada masa Rasulullah SAW, tapi diteliti oleh orang Barat. Orang Barat yang meneliti ini. Dan sudah menjadi hakikat ilmiah. Apalagi juga ini yang di Maroko kalau tidak salah ya. Bukan Maroko ya. Di Spanyol. Dekat ini Gibraltar itu daerah mana itu? Spanyol kan? Andalus? Ya. Gibraltar itu Jabal Torik, bahasa ini ya, bahasa Arabnya Jabal Torik. Torik itu Torik bin Ziyad. Karena Torik bin Ziyad kan orang yang masuk ke situ yang kemudian membebaskan Spanyol tuh. Islam berkuasa di Spanyol 800 tahun kurang lebih. Puing-puingnya banyak di sana. Masih utuh sekarang. Cuma di atasnya ada salib. Sekarang di atas masjidnya ada salib. Ya, Al-Hamra itu ya. Al-Hamra itu di Yaman tuh ada kabilah namanya kabilah Al-Ahmar. Kabilah Al-Ahmar ini katanya itu sama dengan Al-Hamra itu. Ini dulu penguasa Andalus. Di Yaman ada kabilahnya. Ada keturunannya. Karena kalau orang Arab itu kan ujung namanya ada nama kabilahnya, marganya. Itu. Jadi sekalipun ratusan tahun nggak hilang. Ada marganya. Nama-nama Quran itu ada Quran, ada Alkitab. Ya banyak nama-namanya itu. Tapi kalau kitab sendiri, kalau kitab itu terjemahnya buku. Kalau biasa yang bahasa Arab biasa ya, kitabun artinya buku. Tapi kalau kitab itu kalau kita bilang kitab itu biasanya buku, isinya bahasa Arab, kitab. Tapi kalau bahasa Indonesia kita sebut buku aja gitu. Tapi sebenarnya kitab itu ya buku gitu. Nah, jadi kitab itu adalah kumpulan lembaran. Ya kan? Ini kan lembaran nih. Dijadiin satu.
Jadi kitab itu bahasa mushaf. Ya. Kalau mushaf itu juga nama lain dari lembar juga, mushaf itu suhuf mushaf gitu ya, sahifah lembar-lembaran artinya ya, satu makna sih dia. Cuma kalau kitab itu kan kumpulan lembaran dijadiin satu gitu. Tapi ada juga istilahnya mushaf. Di Yaman orang biasanya nyebutnya mushaf, ambilin mushaf katanya, bukan ambilin Quran gitu. Kalau kita kan Quran ya manggilnya. Kalau di Yaman orang-orang Yaman tuh mushaf, khud mushaf katanya, ambilin mushaf. Di kita jarang disebut mushaf itu, biasanya Quran aja langsung. Ya. Kalau Quran sini kan dari kalimat qira'a katanya, asal katanya dari kalimat qira'a, kalimat baca. Ya dilihat dari berbagai sisi sih. Nama itu diambil dari ketika dia bentuknya lembaran dijadiin satu, disebutlah dia kitab dari sisi itu. Kemudian ketika dia untuk dibaca, maka namanya Quran gitu. Dari sisi yang lain itu muncul nama-nama Quran itu. Coba aja kita tilawah 5 juz per hari. Dipaksain maksudnya. Itu beda itu. Artinya baca satu halaman per hari dengan 5 juz per hari, terasa ke hatinya itu beda. Kalau hanya sekedar baca doang, kita nggak tahu artinya, cuma lafadznya yang kita baca, itu pengaruhnya luar biasa itu ke hati itu. Jadi akhirat itu, Quran itu semakin banyak dibaca, tarikan akhiratnya semakin kencang. Semakin lemah Qurannya, dunianya kencang biasanya. Makanya biasanya orang yang nyari dunianya banting pulang luar biasa, biasanya agak kurang ke Qurannya, agak kurang. Utsman bin Affan itu kan dia tidak langsung turun ya. Maksudnya dia punya bisnis, tapi bisnisnya sama orang lain. Utsman mah sudah punya karyawan, sudah jalanlah mungkin bisnisnya. Beliaunya mah tiap hari ini aja tilawah. Bahkan disebutkan Utsman itu kalau qiyamul lail, kata kita nggak masuk akal sih, gimana kali? 1 rakaat hatam Quran, gimana itu coba? Tapi disebutkan dalam buku-buku itu, Utsman Affan itu. Berarti sholat malamnya jam berapa mulainya itu? Nggak mungkin jam 3. Mungkin pada Isya sudah Allahu Akbar dia. Terus sampai subuh. Dengan mungkin yang bacaan agak cepat begitu. Iya. Ya artinya kalau kita melihat ulama-ulama zaman dulu itu, cerita-cerita mereka bersama Quran itu luar biasa. Jadi ketika datang malam, dalam pikiran kita, saya mau tidur. Tapi kalau mereka, saya mau qiyamul lail. Dalam pikiran mereka itu. Kita mah malam itu datang malam, tidur saya. Ya, kalau mereka ibadah saya malam itu. Kayak Umar bin Khattab, kata Umar, kalau saya tidur di siang hari, maka rakyat saya akan terlantar. Maka di siang hari nggak tidur dia. Tapi kalau saya tidur di malam hari, saya yang terlantar, kata dia. Maksudnya kalau rakyat terlantar kan rakyatnya minta tanda tangan, dia nggak ada lagi tidur. Kalau di malam hari, saya yang akan terlantar, kata Umar di akhirat. Makanya Umar mah tidurnya nggak berwaktu. Umar Khattab itu. Kapan saja tidurnya, mungkin dia siang seperti di bawah sedapatnya. Malam itu nggak tidur Umar bin Khattab itu. Karena katanya kalau saya tidur di malam hari, saya terlantar di akhirat. Iya. Makanya beda sekali antara kita dengan, karena mereka mendekat dengan Quran. Iya, dekat dengan Quran mereka. Iya. Kita belum. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.